Oke, teman-teman selamat siang ya di iTrade X Daily ya teman-teman. Hari ini hari terakhir weekend ini ya hari Jumat nggak berasa ya kita udah jos gandos saham-saham pilihan iTrade X udah pada di suspendenin ya karena naiknya memang luar biasa ya untuk saham-saham kita. Jadi memang iTrade ini senangnya main saham-saham yang cepet bager gitu ya. Jadi kalau saham-saham yang naik cuma 4% 5% itu udah nggak dihitung tuh sama iTrade X. Oke, Mas Moses, ini ada berita yang sangat menarik ya. Walaupun berita ini apa namanya, ya mungkin untuk mancing si retail ini ya, karena saham ini saya lihat udah hampir 3 bulan atau 4 bulan itu sideways terus, Mas. Ya hari ini kembali lagi muncul beritanya ya tentang laporan semester 1 di 2025, apa namanya labanya naik hampir 135% nih, Mas. Nah, mungkin para holder ini kan apa jadi punya keyakinan bahwa saham ini akan ditarik kencang gitu Mas karena udah 3 bulan 4 bulan sideways. Nah menurut Mas Moses dari sisi pasar sendiri untuk saham WV ini Mas gimana nih Mas? Apakah saat ini saatnya yang tepat nih kita masuk atau kita masih wait and see dulu gitu buat teman-teman yang apa namanya pengen banget masuk gitu saking cintanya dengan saham ini Mas gitu. Oke, Oh, gimana Mas Moses? oke, oke, thank you, thank you. Itu ya, Samu Ave kan, kita bahas langsung ke ininya deh, ke iTrade-nya ya, biar enak ya. Langsung kita bahas ke iTrade-nya, sekalian kita, nah ini udah saya buka iTrade-nya. Huawei ini kan sebenarnya waktu itu di 400-an udah kita rekom, di 800 juga 1000 juga kita udah rekom. Kemudian dia bengkok kita keluar, terakhir keluar itu ya di sekitar di daily-nya yang udah bengkok ini di 2100-an ya. Habis itu kita masih menunggu karena dia udah bengkok nih dan kita ngeliat di daily-nya ini belum ada akumulasi setelah dia bengkok gitu. Jadi kita ngikutin market aja gitu. Kalau dan ini kan lagi aksi korporasi ya, ada lagi right issue dan sekarang itu Ya, lagi perdagangan ya, right-nya ya sampai betul tanggal kalau betul. nggak salah sampai tanggal 15. Jadi eh, kalau kita sendiri ya kita ngelihat marketnya juga seperti ini gitu, apa fundamental marketnya seperti ini dan fundamental emitennya itu lagi ada aksi korporasi. Ya kita nunggu dulu di fundamental emitennya tadi. Kita nunggu dia selesai dulu nih hasil apa namanya penebusan right-nya di tanggal 15 Juli ya minggu depan. Nah, nanti baru kita lihat nanti setelah ada tambahan apa namanya saham baru, saham terbit baru, baru kita lihat marketnya akan seperti apa gitu ya. Sebenarnya kalau kan harga penembusannya di 2000, harga sekarang di 2090, 2100. Harusnya bentuk chartnya tidak akan banyak berubah. Makanya kita lihat dulu nih. Kita perhatikan dulu kalau misalkan dia bisa apa akumulasi di weekly, kemudian di daily-nya juga akumulasinya juga bertambah gitu ya. Ya, kalau kita lihat iTrade-nya ini dia bisa Bollinger-nya itu bisa ngejedot ke atas, itu baru kita baru lihat lagi nih gitu. Karena untuk apa yang terjadi di saham Wafai kan disebutkan ada peningkatan kinerja ya. Itu Ya, udah tercermin duluan sebenarnya karena saham itu kan forward looking. Jadi sebelum itu terjadi, saham itu udah gerak duluan. Jadi apa yang terjadi di saham WAFE sekarang itu adalah ya sesuai dengan news yang sekarang digembor-gemborkan. Tinggal sisanya aja nih. Nanti newsnya akan di recycle lagi biar apa? Biar retail itu pada memasuk lagi. Nah, bandarnya pada keluar. Seperti itu. Karena kita lihat nih dia juga udah naik, monthly-nya juga udah berbulan-bulan naik gitu ya. Jadi teman-teman harus benar-benar diperhatikan itu, jangan terkecoh sama news, perhatikan juga risk to reward-nya ya. Reward lo misalkan dari beberapa analis kan bilang eh, target price-nya 2.900 sampai 3.000, ada yang sangat optimistik dia ke 5.000 gitu ya. Nah, kalau misalkan kita hmm. ambillah yang ke 2.900 3.000 itu tinggal dikit lagi nih. Jangan sampai teman-teman itu dan tidak memperhatikan risk to reward-nya gitu. Dia reward-nya hanya tinggal sedikit lagi, risk-nya itu balik lagi ke 1.000. Itu kan bahaya ya gitu. Itu aja sih. Kita lihat dulu sampai tanggal 15 Juli kalau untuk ininya mau masuk apa enggak.
Tapi kalau misalnya harga tebusnya 2.000, mungkin nggak Om setelah RI ini dibawa ke 1.000 Om? Nggak tahu juga sih, harusnya sih enggak ya. Karena biasanya itu kan biasanya kalau misalkan harga induknya itu di atas 2.000, kemudian harga exercise rate-nya di 2.000 juga, biasanya kalau ininya induknya biasanya harus dijualin dulu nih. Misalkan 2090, 2100 induknya dijual, baru nanti mereka menebus right-nya gitu. Oke, Biar oke. untung dulu dia mereka karena harga exercise dari right-nya kan tinggi nih di 2.000. Jadi biasanya retail-retail itu ada duitnya dari mana gitu kan? Berarti duitnya itu dari jualan induk gitu. Jadi makanya itu juga mungkin yang terjadi kenapa saham WiFi itu di sekitar-sekitar segini aja nih. Karena banyak orang ngejualin induknya. Pokoknya dia di atas 2.100 gitu kan, 2.100-an gitu orang udah jual. Itu mereka menyiapkan dana untuk tebus strike-nya di harga 2.000 gitu. Oke, oke, Jadi sip. kalau Oke, Mas. udah beli induknya nih, besok naik itu sampai tanggal 15 jualin dulu biar nanti bisa nebus right-nya. Rek isunya ya, Iya, exercise-nya. iya. Oke, oke Mas. Kemarin Mas Moses sempat rekomen saham Ratu sama Raja dan hari ini naik nih Mas. Perkembangannya bagaimana Mas untuk saham Ratu dan Raja? Coba kita Karena lihat. hari ini lumayan naiknya. Coba kita lihat. Gantian-gantian aja mereka konglo ini naikin ban saham ya. Iya betul karena mereka 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 itu aja gitu. Jadi kalau kita bisa ngikutin pergerakan satu saham itu di market itu kita bisa jadi dapat banyak sebenarnya gitu. Lihat aja Petero kan dia naik lagi, dia diangkat cuan dulu gitu kan sampai naik terus, yang lain dibiarin dulu gitu. BRPT dia naik dulu gitu kan. Nanti setelah di atas itu udah dikeluarin news, dijualin lah biar retail masuk tuh. Nah, mereka ngambil yang di bawahnya lagi. Begitu cara mainnya. Nah, kalau kita bisa ngikutin flow-nya itu kan kita retail-retail ini kan bisa jauh lebih enak kan. Kalau Ratu, kalau kita lihat nih, ini Ratu masih on track lah ya. Tinggal memang akumulasinya juga belum, weekly-nya masih bagus, weekly-nya juga masih ada akumulasi, kemudian di daily juga masih akumulasi gitu ya. Nah ini momentumnya juga masih naik, dan kebetulan ini Jumat ya, mungkin minggu depan ini akan ditarik sih, minggu depan mungkin akan ditarik nih, kalau misalkan dia retrace lagi ke 6.900 atau 7.000 di ML2-nya ini bisa diambil lagi nih gitu. Kalau Delapan Raja, berarti ya Mas ya kan? iya. Raja juga sama tuh. Jadi pilih salah satu aja Raja atau Ratu gitu. Cuman kalau Ratu karena dia ada sentimennya dari CDIA udah bigger ya. Dari 190 udah 400 sekarang karena CDIA itu punya portofolio 5% Ratu ya, walaupun nggak mayority, tapi ada gitu-gitu jadi sentimen gitu. Tapi terlepas dari itu Hmm. juga kita lihat marketnya emang udah lagi akumulasi, jadi bisa kita masuk lah tambah. Gitu Om. Oke. Dan Oke ini Om, juga sip. hari Jumat Dari kan Bang ya, hari Moses. Jumat, jadi hati-hati aja yang teman-teman yang ini. Oke. Mungkin sebelum ditutup Om, saya minta komposit Om, IISG gimana pergerakannya Om? Coba kita lihat komposite ya. Komposite ini, nah ini juga jadi acuan kita untuk ngambil saham-saham mana nih. Kalau kompositnya nya udah bagus, artinya saham-saham yang eh, LQ45 atau Kompas 100 itu yang gede-gede gitu udah bagus gitu ya. Kita lihat ya. Kita lihat, nah udah mulai bagus nih. Nah, weekly-nya baru mulai improving minggu ini. Jadi minggu depan dia setelah improving biasanya dia lanjut akumulasi, daily-nya sudah akumulasi, momentumnya juga udah naik. Berarti minggu depan ini ya saham-saham yang kita pilih itu adalah saham-saham yang fundamental ataupun dia korporasinya itu jelas ya, atau yang top layer gitu. Jangan yang kecil-kecil lagi. Yang kecil-kecil itu biasanya itu adalah kalau IHSG lagi turun,
Jadi para bandar itu bermain di saham-saham lapis 2, lapis 3. Kalau ISG udah bagus gini, ya kita main di saham-saham lapis 1. Gitu, Om. Kita lihat minggu depan nih. Oke, sip. Oke, ini menarik nih kayaknya ya, saham-saham topnya ya Mas ya. Untuk Iya. minggu depan kita pantau. Oke, Mas Moses, ya terima kasih untuk intra trade daily hari ini. Sehat selalu Mas Moses ya, sampai Oke, ketemu thank nanti you. di Ya, minggu depan. Sehat selalu Mas. sehat selalu. Salam cuan, Jos Gandos. Jos.